Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini kayaknya timing dari Tuhan, dari semesta dikasihnya sekarang. Karena sebenarnya dari sejak aku balik ke Indonesia kan juga ada Kupu Menanti, ada Count on Me, ya kan bikin-bikin aja sih. Tapi kayaknya dengan segala segenap hati dan rasa dan intuisi tuh kayaknya dahulu ya yang bikin balik ya. Kayaknya nggak sih? Aku sih rasanya gitu, yakin sih yakin-yakinnya ini jalannya semesta bahwa tahunnya harus tahun sekarang 2025 gitu. Comeback-nya. Comeback-nya bukan comeback. Rasa gunda-gulana kemarin vakum itu seperti apa sih? Gunda iya, karena ada rasa kayak, aduh kenapa ya Shanti nggak bisa nyanyi lagi di festival, aduh kenapa, ada rasa kayak gitu. Tapi aku tuh makanya tahun 2024 itu ada pelajaran paling penting dalam hidup aku, yaitu adalah let go of your grip. Jadi semakin kita pengen sesuatu, maksain sesuatu, semakin menjauh dari kita. Nah pas 2024 itu aku diajarin, ya udah Neng, usaha aja, bikin aja lagu gitu ya. Tapi ya hasilnya gimana, kapan, kamu harus surrender sama semesta sama Allah. Nah tahun 2025 ini tiba-tiba lagu dahulu itu kayak tiba-tiba ya udah datang aja gitu ke aku. Dan sejak lagu dahulu itu dipilih sampai jalannya ke sekarang itu lancar banget Mbak, nggak ada kendala apapun. Jadi insya Allah ini adalah pertanda ya. Dahulu hit, sekarang lebih hits. Masih dengan packaging yang sama nih, tetap cheerful, tetap. Ya kalau itu mah udah bawaan orok, kan saya udah bilang tadi begitu brocot langsung udah begini-begini. Saya mah udah gini-gini sebagai orok. Tapi kan packaging agak beda karena sekarang kan nyebrang ke jewelry juga gitu kan. Ya kalau film udah tau lah akan ada yang keluar juga. Jadi insya Allah tahun 2025 ini ya saya benar-benar comeback. Anissa Nurul Shanti is back. Ya. Beda dong dari soundnya aja ya, maksudnya kita tetap di brass karena kan jagonya Ali Sugiri dan Teh Rika itu kan di brass soundnya. Tapi kamu mesti dengerin deh, di dance break itu ada kayak sound milenial yang tik 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 tirik tik tirik gitu. Dan kalau dibilang bedanya apa disco dulu sama sekarang, kayaknya sih kalau dari segi energi tetap sama ya, tetap Shanti tapi lebih milenial aja. Iya nggak sih, lebih milenial tuh. Dan mungkin semenjak kemarin vakum sendiri, kegiatannya apa sih? Kegiatannya Saya menjadi ibu rumah tangga. Enggak juga sebenarnya, saya tuh nggak pernah vakum total gitu loh. Waktu Kupu Menanti keluar kan tetap ada show. Cuma memang mungkin bukan acara-acara yang orang banyak tahu gitu. Dan mungkin sekarang dahulu ini kan lagunya udah dari zaman dulu orang tahu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan membawa saya juga ke panggung-panggung festival lagi, ke banyak acara lagi. Jadi supaya benar-benar back gitu. Kalau kemarin ngapain aja ya sebenarnya tetap bermusik, tetap main film. Cuma kan karya-karya saya tuh bukan yang direkam sekarang terus langsung keluar besok gitu kan. Ya kayak sekarang gitu. Kayak yang proyek Netflix itu kan saya syutingnya di New York Agustus tahun lalu. Baru mau keluar September tahun depan. Jadi ngapain ya sebenarnya syuting, berkarya sama jagain anak. Dari gitu. sempat meneteskan air mata juga nih, menahan Iya. tangis juga itu. Apa sih yang dirasakan? Gimana ya rasanya? Ya gimana ya? Buat saya tuh kayak orang yang udah lama ngilang gitu ya, yang merasakan rasanya dirinya sempat nggak ada di sini gitu, di dalam dirinya gitu, menemukan dirinya kembali gitu, rasanya bahwa nama yang diberikan sama orang tua saya tuh benar-benar balik lagi ke saya gitu, makanya rada getar ya suaranya tadi ya. Nisa Nurul Shanti Kusuma Wardani Heriadi, welcome back baby girl. Jadi saya tuh benar-benar jadi menjalani hidup the way I want it, the way I design it, the way Allah kasih jalan. Dan istilah tuh ya saya jalanin aja, jalannya ke sini udah saya jalanin aja, nggak ngelawan, nggak apa, ikhlas. Dan untuk seorang Shanti nyampe ke tahap kayak gitu tuh susah banget karena saya tuh orangnya tegas, kalau kata orang Sunda mah tegas, keras gitu, maunya gini. Tapi ternyata saya ditegur sama Allah, kalau semesta sama Allah bilang enggak, lo mau ngapain Shan gitu. Tapi keinginan buat mau di festival masih keras atau
Nih percaya Mas ya, saya nulis kan, saya sekarang jurnal, nulis manifest ya, saya bilang, dengan jelas saya tulis, saya mau tahun ini nyanyi lagu baru, saya mau tahun ini ada press conference, saya mau tahun ini ada konser, saya mau tahun ini nyanyi di festival. Besokannya dahulu jadi, besokannya Midas confirm, enggak besokannya berurutan, press conference jadi, terus kabar dari Ganjar, Shanti akan nyanyi di festival Synchronize Oktober. Tulis semuanya apa yang dimau, pasti Allah dengar, pasti semesta dengar. Jadi insya Allah tahun ini yang semua yang saya tulis satu-satu terjadi semua loh. Alhamdulillah tuh merinding aku. Kalau yang soal festival benar-benar besokannya di Jakarta ya, ya. Gimana mungkin rasanya bakal ketemu sama, ini kan publiknya juga menanti ke Shanti. Oh, karena itu rewind ya. Jadi konsepnya penyanyi lamanya menyanyikan lagu-lagu original lamanya. Oh, itu mah karaoke sih ngelong atuh, tenang Saya mah tinggal giniin mikrofon aja tuh, ya enggak. Saya pernah nyanyi di suatu kawinan yang nikah, perempuannya ngefans banget sama saya. Itu mah gaji buta. Benar-benar seluruh ruangan tinggal gini doang nyanyi. Enak loh kalau punya lagu abadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dahulu juga akan membawa saya ke banyak panggung lagi setelah acara preskon ini. Amin ya. Kalau udah berapa tahun teh mungkin udah nggak hingar-bingar entertain segala macam. 12 tahun lebih ya? 12 tahun lebih. Dan saya tuh sempat harus sekolah lagi pas mau comeback. Untungnya tuh manajemen saya sama label saya tuh setia sama saya gitu. Jadi walaupun saya pas lagi COVID di Hong Kong gitu kan, saya tetap sempat ngeluarin tuh namanya Love is Deja Vu. Itu rekaman di Hong Kong. Dirilis di sini juga, tapi memang sebenarnya kalau penyanyi yang nggak ada di sini gaungnya nggak akan kedengeran karena kan kita harus relate. Tapi kan saya waktu itu stuck di Hong Kong, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah mudah-mudahan terbayar lah semuanya karena menurut saya itu nggak ada perjalanan. Nah ini kan yang bikin yang suka bikin berkaca-kaca, nggak ada perjalanan dalam hidup kita itu yang terpisah-pisah. Menurut saya itu semua tuh kayak satu jahitan. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu aja ujungnya jahitannya tuh kayak apa gitu. Cuma Tuhan yang nentuin ini model akhirnya gini ya. Cuman lu belum tahu aja gitu. Nah mudah-mudahan ini model akhirnya yang ditunjukkan sama Allah setelah banyak prosesnya itu. Berbagi tips dong, bisa menjaga kebugaran sampai kebugaran. Oh, kalau kebugaran makanya saya bilang 46 rasa 26M. Itu harus jadi hashtag saya ya. Karena menurut saya gini, semua orang pada bilang, aduh, gue tuh umur sekian udah nggak bisa lah olahraga kayak gini. Enggak, menurut gue itu semua di kepala. Gue itu kalau bangun green juice dulu sama air hangat lemon, abis itu olahraga. Jam 9, jam 10 pasti gue di gym. Abis itu weight lift. Kalau umur sekarang weight lift itu penting karena supaya semuanya otot-otot masih bisa tahan. Tapi juga kardio gue sore, kardio gue tenis, pedal kan. Itu aja di-combine, tapi Sabtu Minggu gue nggak olahraga sama sekali, itu buat anak-anak. Hasilnya boleh dong. 46 rasa 26. Tadi sempat cerita bahwa pengen nunjukin ke anak-anak, pengen ngeliatin bagaimana. Iya. Nah itu dahulu dan sekarang juga perbedaan saya. Mungkin dahulu tuh saya terlalu kayak melepaskan semua, mencopoti identitas saya sebagai Shanti, yang VJ, yang segala macam tadi MC-nya sebutin gitu ya. Anak-anak saya tuh nggak kenal mamanya itu. Anak-anak saya tahu itu mamanya siapa begitu pindah ke Bali, dan guru-guru sekolahnya ngefans sama saya. Ya gitu loh. Terus ada beberapa orang tua dari ibunya yang kenal Shanti itu siapa. Jadi mereka pelan-pelan mikir ini siapa sih mak gue sebenarnya gitu. Kayak nyangkut. Nah, habis gitu jadi saya pengen secara conscious ini perubahan yang saya mau. Anak-anak saya emang sengaja nggak masukin sosial media untuk privacy, tapi saya pengen mereka lihat ini loh kerjaan mamanya. Kalaupun saya ninggalin mereka hanya 1 hari atau 2 hari di Bali, nggak main-main loh maknya, ini kerjaannya nih serius punya loh gitu. Dan memperkenalkan bahwa inilah dunianya. Dan komen dari anak-anak sendiri seperti apa? Bengong? Jadi ini first time dia melihat perform dari Bapak. Pertama pernah aku ngajak wedding yang kecil, ngamuk banget karena kan aku dikelilingin banyak orang. Itu sampai didorong-dorong orang-orang keluar dari panggung, menjauh dari saya, posesif banget. Ya dia nggak ngerti gitu kan. Nah sekarang ini saya pengen ngajak lah. Dan ini kan acaranya sore nggak malam, jadi bisa lah mereka diperkenalkan. Udah nggak tahu aja maknya ya. Bali dong. Iya, kendaraan saya tuh cila bukan private jet aja. Tapi nggak ada planning buat di Jakarta lagi? Enggak. Saya nggak bisa mbak tinggal di Jakarta, gridlock. Nggak tahu nggak dapet jiwanya. Saya tuh justru di Bali tuh dapet ide gampang kan. Sekarang mah gampangnya tinggal kirim file, tinggal video call, tinggal zoom call gampang. Mobilitas kita tuh nggak terpaku di mana, tapi jiwa saya tuh udah Bali deh.
udah deh, saya tuh udah hidup mati saya di sana. Selama 12 tahun itu mungkin Vakum di dunia entertain mengalami kehampaan nggak sih, apalagi dulu kan 90 tahun kayak Iya, raja, banget, Mbak, banget ngerasa kehilangan identitas diri banget. Makanya saya bilang tadi pas closing statement saya adalah pada saat saya sedih, pada saat saya bahagia, pada saya lost, pada saat saya nggak tahu mesti ngapain, penyelamat saya dua, Tuhan sama musik. Karena begitu saya dengerin musik atau saya dengerin musik-musik lagu lama saya, itu mengingatkan kembali, Neng, you can do this again. Cuma mungkin sabar dulu gitu. Digituin. Sekarang sabarnya kayaknya dibales nih sekarang. Metamorphose Amin. Tete juga mungkin menyandang status baru juga nih. Iya. Lebih lepas, lebih lebih Heeh. charming juga. Oh gitu. Alhamdulillah deh kalau dibilang gitu, glowing gitu ya. Glowing gimana? Glow. Kayak si Pepes ada masih Pepes. Ya. Si Jebek Pepes. Pokoknya gini, menurut aku gini, orang itu pasti akan glowing dari dalam if that person can be herself. If that person has something sesuatu yang bisa dibilang ini loh, ini milik saya, ini loh, ini diri saya, inilah saya yang seutuhnya adalah ini. Apalagi saya kan orangnya apa adanya ya. Ya selama saya punya itu pasti glowing dari dalam. Tuh ini lihat melodi metamorfosa. Melodinya di sini. Nah, nanti juga proyek baru saya ada Shanty on piano. Kan sekarang kan saya udah bisa main piano nih. Tapi janji adalah janji, saya akan memenuhi. Saya lagi bikin proyek namanya Shanty on piano. Jadi exclusively saya main piano sambil nyanyi dengan string section. Dan itu janji saya dan didengar sama Allah dan akan terjadi. Jadi bukan tanggal 30 disco yang sama semua all female. Ini proyek saya pribadi, Shanty on piano. Jadi menurut saya kekuatan kata-kata, action sama doa itu jadi satu alurnya. Tapi sebenarnya sempat trauma main piano tuh. Ya iya karena iya guru zaman dulu itu kan, ya kan. Nah, tapi ternyata kalau saya belajar sendiri dengan guru di samping saya bisa gitu loh. Tanpa harus dipukul karena kan senang gitu loh. Tapi ya itu dia saya bilang, saya ngucap nih depan teman-teman semua nih, akan ada after dahulu, after Mahadaya Wanita akan ada Shanty on piano. Ya Ganjar? Yes. Shanty on piano. Aminin dulu. Apalagi sekarang menjadi Aduh, Mbak, jangan itu dulu deh. Saya tuh sebenarnya masih perlu mendidik diri sendiri buat soal kayak gitu. Saya belum berani komen ya, nanti ya. Saya mendidik diri saya dengan pengetahuan. Anak baru lagi saya teh di dunia musiknya, maaf ya. jadi single parent nih sekarang. Ya, oke. Aduh, pinter deh ke situ. Gue comot loh. Ya, maksudnya apa yang mau ditanyain apa? Ya, Balik ke entertain itu seperti apa sebenarnya? Ya susah-susah gampang ya. Maksudnya menurut saya sih sama kayak manajemen aja ya. Saya bosnya, CEO-nya, ada delegasi ke sana, delegasi ke sini, tapi sebisa mungkin ini Ganjar yang manajer saya yang tahu banget schedule saya. Begitu selesai acara, itu first flight pagi-pagi, saya pasti udah langsung kembali. Nggak ada extend sehari, nggak ada istirahat pijet dulu, nggak ada apa. Bahkan kadang-kadang begitu nyampe Bali, itu saya langsung ke pertandingan soccer anak saya. Panas-panasan tengah lapangan gitu dengan digigit nyamuk. Tapi itu komitmen saya. Saya akan pergi hanya untuk seperlunya, habis itu balik buat anak-anak. Itu komitmen yang saya pegang, benar-benar pegang. Hanya manajer saya. Pasti, lu gak capek Neng? Ya capek. Tanya semua orang yang posisinya sama saya, pasti capek. Tapi komitmen saya untuk kembali berkarir, sama besarnya dengan komitmen saya dengan anak-anak. Selalu ada buat anak-anak. Nanti kenapa sih nyangkut melulu ya permisi? Harus selalu ada buat anak-anak. Harus. Pilarnya harus. Tapi ini juga satu hal yang menurut saya sangat penting adalah jadi seorang ibu itu harus jadi ibu yang bahagia. Jadi bukan ibu yang mengorbankan segala sesuatunya buat keluarga, mengorbankan segala sesuatunya buat anak. Enggak. Menurut saya ibu yang bahagia itu ibu yang kuat. Ibu yang kuat akan membahagiakan anak-anaknya, akan melindungi anak-anaknya. Itu prinsip saya. Dan dengan melakukan kerja kayak gini, ibunya bahagia sekali. Gitu. Happy mom, happy kids. Nggak boleh gitu. Dahulu saya tetap bahagia loh. Jangan dipelintir, bandel kamu. Dahulu saya tetap bahagia, sekarang lebih bahagia sis. Oke, udah ya. Thank you ya semuanya ya.